Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Monalisa dengan NIM 220600109. Baiklah, saya kali ini akan mempresentasikan tugas mata kuliah Ekonomi Pembangunan dengan dosen pengampu Dr. Alfons Satrianto SEME, yaitu pada bab 13 mengenai kebijakan neraca pembayaran, hutang, krisis, keuangan, dan stabilisasi. Yaitu yang pertama adalah keuangan dan investasi internasional. Dalam bab ini, setelah meninjau berbagai transaksi neraca pembayaran suatu negara dan tren terkini dalam neraca perdagangan negara-negara berkembang, kita akan mengamati dimensi dan dampak dari krisis utang di negara-negara berkembang. Fokusnya adalah melihat bagaimana krisis utang di negara-negara berkembang yaitu muncul pada tahun 1980-an dan mengapa utang masih menjadi penghambat pertumbuhan yang serius di Afrika selama bertahun-tahun setelah krisis menerpa, dan bagaimana krisis ditangani pertama kali di Amerika Latin dan kemudian di Afrika, dan siapa yang memikul beban program stabilisasi dan penyesuaian yang dituntut oleh International Monetary Fund atau IMF. Krisis pada tahun 1980-an dianggap penting karena cakupannya dan dampaknya pada perlambatan kemajuan pembangunan di puluhan negara berkembang, dan penelitian mendalam selama bertahun-tahun mengenai pengalaman tersebut. Selanjutnya yaitu pos-pos neraca pembayaran. Tinjauan umum, perluasan analisis di luar perdagangan barang menuju bidang yang terkait dengan aliran sumber daya keuangan internasional, memungkinkan untuk mengkaji neraca pembayaran negara-negara berkembang. Yang pertama ada neraca pembayaran atau balance of payment negara-negara berkembang. Neraca pembayaran adalah ringkasan pernyataan transaksi keuangan suatu negara dengan dunia atau catatan suatu transaksi satu negara dengan negara yang lainnya. Neraca pembayaran dibagi ke dalam 3 komponen, yaitu kepada 2 komponen, yaitu transaksi berjalan dan transaksi modal. Neraca transaksi berjalan adalah bagian neraca pembayaran yang nilai pasar ekspor dan impor yang berwujud, misalnya perdagangan komoditas, dan tak berwujud, misalnya jasa pengiriman dari suatu negara. Atau disebut juga bagian neraca perjalanan yang memuat nilai pasar ekspor dan impor berwujud atau tidak berwujud. Komponen dari transaksi berjalan yaitu terdapat ekspor, impor, pendapatan investasi, pembayaran angsuran utang. Bentuk yang kedua yaitu transaksi modal. Transaksi modal atau capital account atau transaksi keuangan mencatat nilai investasi swasta asing langsung, biasanya oleh perusahaan multinasional, pinjaman luar negeri oleh bank swasta internasional, serta pinjaman dan hutang dari pemerintah asing dalam bentuk bantuan asing dan badan multilateral seperti IMF dan Bank Dunia. Atau singkatnya transaksi modal, yaitu mencatat aliran
uang masuk, barang atau uang yang masuk dan keluar. Terdapat juga pengangsuran utang, merupakan jumlah pembayaran bunga dan pokok terhadap utang eksternal pabrik. Terdapat juga surplus atau disebut juga pendapatan lebih besar daripada. Terdapat juga defisit yang artinya pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Dan transaksi modal merupakan bagian neraca pembayaran suatu negara yang menunjukkan volume investasi swasta asing langsung serta hibah dan pinjaman publik yang mengalir ke dalam dan keluar dari suatu negara selama periode tertentu, biasanya 1 tahun. Selanjutnya itu pelarian modal. Aliran dana ke negara lain oleh negara atau perusahaan untuk menghindari risiko yang terjadi di negara asal. Dan yang terakhir itu transaksi cadangan moneter, yang artinya bagian penyeimbang dari neraca pembayaran dari suatu negara yang menunjukkan bagaimana saldo kas atau moneter atau cadangan valuta asing dan klaim keuangan jangka pendek telah berubah dalam merespon transaksi berjalan dan transaksi modal. Penjelasannya yaitu yang pertama pada mata uang kuat, artinya mata uang dari negara industri utama atau wilayah mata uang tertentu seperti dolar Amerika Serikat, euro, dan yen Jepang yang bebas dan yen Jepang yang bebas diperjualbelikan dengan mata uang lain. Euro yaitu mata uang bersama Eropa yang berlaku di sejumlah negara Uni Eropa. Terdapat sebuah ilustrasi hipotetis yang artinya defisit dan utang. Devisa artinya banyak dolar mata uang asing emas yang dimiliki oleh suatu negara. Amortisasi merupakan pembayaran pokok utang secara bertahap. Selanjutnya itu pada bagian 3 terdapat persoalan defisit pembayaran. Beberapa isu kebijakan awal. Terdapat cadangan internasional yang memiliki tujuan yang sama bagi negara-negara, seperti halnya rekening bank bagi setiap individu, atau cadangan internasional, cadangan emas mata uang kuat, dan special drawing right atau SDR suatu negara yang digunakan untuk melunasi transaksi internasional. Dengan demikian, kita melihat bahwa dalam menghadapi terjadinya atau proyeksi defisit neraca pembayaran pada transaksi berjalan dan transaksi modal, negara berkembang memiliki beragam pilihan kebijakan. Untuk satu hal, mereka dapat mencari cara untuk memperbaiki saldo transaksi berjalan dengan mendorong ekspansi ekspor atau membatasi impor, atau bisa saja keduanya. Dalam hal ekspor, terdapat pilihan lagi yaitu berkonsentrasi pada ekspansi ekspor produk primer atau sekunder. Dalam hal impor, kebijakan substitusi impor atau proteksi dan stimulus industri domestik untuk menggantikan produk manufaktur yang sebelumnya diimpor bagi pasar lokal, atau memberlakukan tarif selektif dan kuota fisik atau larangan impor barang-barang konsumen tertentu mungkin dapat dilakukan. Atau negara berkembang dapat mencari cara untuk mencapai kedua tujuan ini secara bersamaan dengan mengubah nilai tukar valuta asing resminya
melalui devaluasi mata uang yang menurunkan harga ekspor dan meningkatkan harga impor. Lanjutan yaitu terdapat juga pinjaman penyesuaian struktural. Pinjaman dari Bank Dunia bagi negara-negara berkembang dalam mendukung upaya pencabutan kendali pemerintah yang berlebihan, membuat harga faktor dan produk supaya mencerminkan nilai kelangkaan sumber daya dan mendorong persaingan pasar. Ketentuan yang diberlakukan oleh IMF sehingga negara pinjaman harus memenuhi informasi fiskal, moneter, dan perdagangan internasional sebagai persyaratan dalam penerimaan pinjaman untuk mengatasi kesulitan neraca pembayaran. Special Drawing Right atau SDR merupakan aset keuangan internasional yang dibuat oleh IMF pada tahun 1970 untuk melengkapi emas dan dolar dalam transaksi-transaksi neraca pembayaran internasional. Lebih jelasnya, special drawing rights biasanya dalam sistem moneter internasional ini, negara-negara dan neraca pembayaran defisit diminta untuk mengatasi defisit tersebut dengan menarik cadangan resmi mereka dari dua aset moneter internasional utama mereka, emas dan dolar Amerika Serikat. Tetapi seiring bertumbuhnya volume dan nilai perdagangan dunia, jenis aset internasional yang baru pun diperlukan untuk melengkapi emas dan dolar yang terbatas. Yang keempat yaitu akumulasi utang dan kemunculan krisis utang. Latar belakang dan analisisnya. Akumulasi utang eksternal merupakan fenomena biasa di negara berkembang pada tahap pembangunan ekonomi di mana pasokan tabungan domestik rendah, defisit pembayaran transaksi berjalan tinggi, dan impor barang modal diperlukan untuk memperbanyak sumber daya domestik. Dan utang eksternal merupakan jumlah utang luar negeri swasta dan publik yang dipinjam oleh suatu negara. Selanjutnya yaitu terdapat juga transfer dasar, yang artinya aliran masuk atau keluar neto dari valuta asing terkait dengan pinjaman internasional yang merupakan selisih kuantitatif antara aliran modal masuk neto atau aliran modal masuk kotor dikurangi amortisasi utang sebelumnya dan pembayaran bunga pada akumulasi utang yang ada. Penting untuk memahami konsep dasar yang dikenal sebagai transfer dasar atau basic transfer. Transfer dasar suatu negara didefinisikan sebagai aliran masuk atau keluar neto dari valuta asing terkait dengan aliran masuk pinjaman internasional. Transfer dasar dihitung sebagai selisih antara aliran masuk modal neto dan pembayaran bunga pada akumulasi utang yang ada. Aliran masuk modal neto merupakan selisih antara aliran masuk modal kotor dan amortisasi utang sebelumnya. Transfer dasar merupakan konsep penting karena mencerminkan jumlah valuta asing yang didapatkan atau dikeluarkan oleh negara berkembang setiap tahunnya dari aliran modal internasional. Transfer dasar berubah negatif bagi negara-negara berkembang selama tahun 1980-an, yang menyebabkan kerugian valuta asing dan aliran keluar modal. Selanjutnya yaitu bagian 5, upaya penanggulangan
instabilitas makroekonomi, kebijakan stabilitas IMF klasik, serta kritik terhadap kebijakan tersebut. Program stabilisasi IMF. Salah satu tindakan penanggulangan tetapi seringkali ragu untuk dilakukan oleh negara-negara yang sedang menghadapi instabilitas makroekonomi bersama dengan meningkatkan kewajiban utang luar negeri adalah dengan menegosiasikan kembali utang dengan bank swasta internasional. Instabilitas makroekonomi merupakan situasi di mana suatu negara mengalami inflasi tinggi, dibarengi dengan peningkatan defisit anggaran dan perdagangan, serta peningkatan pesat dan kebijakan stabilisasi. Serangkaian koordinasi kebijakan fiskal dan moneter ketat yang bertujuan untuk mengurangi inflasi, memangkas defisit anggaran, dan memperbaiki neraca pembayaran. Taktik untuk mendapatkan keringanan utang yaitu kartel utang. Sekelompok negara berkembang pengutang yang bergabung untuk melakukan tawar-menawar dengan kreditor sebagai sebuah kelompok. Yang kedua yaitu restrukturisasi, yang artinya perubahan syarat dan ketentuan pembayaran utang, biasanya dengan menurunkan tingkat bunga atau memperpanjang periode pelunasan. Terdapat 4 komponen dasar dari program stabilisasi IMF, yaitu yang pertama, penghapusan atau liberalisasi atau kendali pihak pemerintah terhadap pertukaran valuta asing dan impor. Yang kedua, devaluasi nilai tukar resmi mata uang domestik. Yang ketiga, pemberlakuan program-program anti-inflasi domestik ketat yang terdiri dari pengendalian kredit perbankan untuk menaikkan tingkat bunga dan cadangan minimum. B. Pengendalian defisit pemerintah melalui pembatasan belanja negara, termasuk pada bidang layanan sosial bagi penduduk miskin dan subsidi bahan pangan pokok. Bersama dengan peningkatan pajak dan harga-harga produk yang dihasilkan oleh BUMN. Dan yang C, pengendalian peningkatan upah, terutama penghapusan indeks upah. Dan yang D, pencabutan beragam untuk pengendalian harga dan mendorong pasar yang lebih bebas. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu lebih terbuka terhadap investasi asing dan membuka diri pada perekonomian internasional. Dan terdapat juga rancangan BRI yang artinya program yang diluncurkan pada tahun 1989 yang dirancang untuk mengurangi utang komersial beredar negara-negara berkembang melalui penghapusan utang swasta yang diperoleh atas kompensasi jaminan utang IMF dan Bank Dunia serta kewajiban yang lebih besar untuk menaati ketentuan yang diberikan. Swap utang untuk ekuitas merupakan mekanisme yang digunakan untuk negara berkembang pengutang untuk mengurangi nilai real utang eksternalnya dengan menukarkan ekuitas dalam perusahaan domestik atau saham atau obligasi pemerintah berbunga tetap untuk utang swasta luar negeri dan diskonto yang besar. Selanjutnya yaitu terdapat swap utang untuk alam, yang artinya penukaran utang luar negeri yang dipegang oleh suatu organisasi dengan utang domestik dalam jumlah yang lebih besar, yang digunakan untuk membiayai pelestarian sumber daya alam atau lingkungan di negara pengutang. Repudiasi utang atau
merupakan kekhawatiran negara-negara maju selama tahun 1980-an bahwa negara-negara berkembang akan berhenti membayar kewajiban utang mereka, atau oleh negara-negara berkembang, kebijakan yang akan merugikan peminjam dan pemberi pinjaman dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sebagian besar skema yang diusulkan, terkecuali swap utang untuk alam dan sejenisnya, tidak menyelesaikan persoalan utang, melainkan hanya menunda jatuh tempo utang tersebut, sehingga krisis lainnya akan muncul. Skema yang seringkali disarankan adalah dengan mengembangkan lembaga untuk mengatasi utang negara berkembang ketika negara tersebut mengalami jalan buntu, sebuah upaya yang serupa dengan reorganisasi utang dalam kebangkrutan perusahaan, seperti yang dikemukakan oleh Barry Harman, Jose Antonio Ocem, dan Sherry Spiegel dalam studi tahun 2010 mereka, yaitu banyak negara telah merancang aturan kepailitan perusahaan yang tidak hanya menyelesaikan entitas yang bangkrut dan tidak mempunyai harapan lagi, tetapi juga berupaya menyelamatkan perusahaan, bahwa dengan berkurangnya utang entitas itu akan mampu untuk terus berjalan. Upaya kedua ini bertujuan seperti halnya pada entitas atau rumah tangga yang pailit dan tak mampu lagi mengelola dirinya, yang tidak bisa dilukai lebih jauh, untuk memberikan kesempatan kedua atau awal yang baru, sebuah catatan yang bersih. Sistem ADHOC yang bersifat parsial dan paling banter hanya terkoordinasi secara renggang untuk menangani krisis utang pemerintah dan memberikan hasil yang seperti itu. Meskipun negara berkembang setidaknya bertanggung jawab secara parsial atas akumulasi utang yang besar, seringnya kondisi ekonomi yang merugikan ini muncul memang berada di luar kendali mereka. Bahkan iklim ekonomi yang negatif ini sebagian diperparah oleh kebijakan stabilisasi ekonomi negara industri, yang menyebabkan merekotnya tingkat bunga, resesi ekonomi yang meluas, yang menghasilkan penurunan permintaan dan atas ekspor dari negara-negara yang berkembang. Yaitu yang keenam, utang najis dan pencegahannya. Utang najis atau odious debt merupakan konsep dalam teori hukum internasional bahwa utang negara yang digunakan oleh pemerintah yang tidak demokratis, yang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakatnya, sebaiknya tidak dijadikan tanggung jawab pemerintah berikutnya yang lebih demokratis. Konsep dalam teori hukum internasional bahwa utang negara yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak demokratis, yang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat, sebaiknya tidak dijadikan tanggung jawab pemerintah. Yang akan datang. Utang najis seperti ini hanya mencerminkan utang pribadi pejabat rezim yang berkuasa, bukan utang negara yang menjadi tanggung jawab bersama warga negara. Konsep ini memiliki sejarah panjang. Awalnya tercetus secara implisit, meskipun dahulu istilahnya berbeda, oleh Meksiko setelah penggulingan Kaisar Maximilian I yang didukung oleh Prancis dan oleh Amerika Serikat atas nama Kuba dalam negosiasi setelah Perang Spanyol-Amerika tahun 1998, di mana Amerika Serikat membantu pemberontak selama Perang Kemerdekaan Kuba sembari mendapatkan pengaruh jangka panjang. Konsep ini secara eksplisit dikemukakan pada tahun 1927 oleh ahli hukum Alexander Sek, diktator
yang dianggap telah merampok sejumlah besar dana pabrik. Sembari menambah utang luar negeri banyak ditemukan di berbagai negara berkembang. Antara lain, Anastasio Somoza dari Nicaragua, Ferdinand Marcos dari Filipina, Jean-Claude Duvalier dari Haiti, Mobutu Sese Seko dari Republik Demokratik Kongo yang dulunya bernama Zaire, dan Franjo Tuđman dari Kroasia. Banyak dari rezim ini dan lainnya seperti pemerintah apartheid di Afrika Selatan meminjam dana sekaligus membelanjakan secara besar-besaran pada sarana yang mereka gunakan untuk melakukan represi. Semar Jayachandran dan Michel Kremer menyarankan penciptaan badan internasional independen untuk menentukan rezim manakah yang tidak sah, dan dengan demikian diberikan kepada rezim tersebut dianggap najis jika memang utang ini tidak menjadi kewajiban hukum. Selanjutnya itu resolusi krisis utang 1980 sampai 1990-an dan kerentanan yang berkesinambungan. Negara miskin pengutang besar atau HPC merupakan kelompok negara termiskin dunia dan berutang besar seperti yang didefinisikan oleh Bank Dunia dan IMF, di mana status mereka memungkinkan untuk mendapatkan keringanan utang yang khusus. Bank umum dan pemberi pinjaman di negara-negara industri menyatakan bahwa krisis utang telah berakhir melalui penandatanganan kesepakatan restorasi ala Brady dengan Argentina pada bulan April 1992, dengan Brazil pada bulan Juli 1992. Tetapi banyak negara, terutama di Afrika, persoalan ini masih pelik, dan krisis hutang mungkin dapat terulang. Hal ini terbukti terjadi pada akhir tahun 1994 dan awal 1995 ketika Meksiko, salah satu kisah keberhasilan dalam penjadwalan ulang utang, terpaksa mendevaluasikan mata uangnya dan mencari pinjaman siaga khusus untuk membayar utang jangka pendeknya. Hampir setengah dari modal investasi portofolio swasta yang telah masuk ke Meksiko dan negara pengutang Amerika Latin lainnya, antara lain Brazil, Argentina, dan Venezuela pada awal 1990-an. Akhirnya ditarik kembali. Meksiko saat itu terpaksa mencanangkan program pengetatan baru yang semakin memperburuk kondisi yang terjadi di kalangan kelas menengahnya yang mengecil dan kalangan pekerja yang semakin miskin. Pada tahun 1982, bank-bank umum besar dan investor Wall Street sekali lagi terkejut dengan langkah yang diambil Meksiko, yaitu aliran uang panas, yang dulunya dianggap sebagai anugerah bagi program reformasi ekonomi Meksiko. Ini menjadi beban karena kebanyakan investor menarik dana mereka secara tiba-tiba dan hampir bersamaan. Kegagalan pembayaran utang efektif pada tahun 2001 oleh Argentina, kisah lainnya yang dianggap berhasil, menunjukkan bahwa krisis utang di negara-negara berkembang dapat senantiasa menjadi masalah. Kecemasan akan instabilitas kembali menyeruak pada tahun 1997 dan 1998, yaitu Korea Selatan, Indonesia, dan Thailand, juga Rusia, Brazil, dan negara-negara lainnya meminjam dana dari IMF dengan persyaratan yang ketat. Di Korea Selatan dan negara lainnya, wacana publik
berpusat pada pembahasan bahwa persyaratan ini telah menyebabkan resesi besar yang sebenarnya bisa dihindari. Dan untuk meresponnya, pemerintah di seluruh Asia Timur dan di luar kawasan itu berusaha untuk menggenjot ekspor melunasi pinjaman IMF dan memperbesar cadangan falas selama dasawarsa berikutnya. Proses ini dirangsang juga oleh nilai dolar yang dipandang terlalu tinggi dari nilai sebenarnya, disertai catatan defisit perdagangan Amerika Serikat yang terus membesar. Surplus transaksi berjalan dalam perekonomian Asia yang tumbuh cepat data tingkatan yang signifikan merupakan cerminan dari defisit yang dialami Amerika Serikat dan beberapa negara OECD berpendapatan tinggi lainnya. Ketidakseimbangan ini berkurang dengan adanya krisis keuangan global. Keseimbangan masa lalu dan proyeksi IMF dari musim gugur 2010 ditampilkan pada peraga. IMF memproyeksikan melebarnya ketidakseimbangan pada tahun-tahun mendatang. Proyeksi ini termasuk keberlanjutan ketidakseimbangan tersebut masih belum menentu. Inisiatif HIPC merupakan inisiatif pertama untuk menangani persoalan negara miskin pengutang besar atau highly indebted poor countries. Diluncurkan oleh kelompok 8 negara industri utama Group of 8 atau G8 pada tahun 1996. Mereka membuat proses kualifikasi yang cukup rumit untuk menambah keringanan utang melalui lembaga keuangan internasional. Tetapi pada tahun 1999, hanya 4 dari 36 negara miskin terpilih yang masuk kualifikasi. G8 kemudian sepakat untuk menyisihkan sekitar 100 miliar dolar untuk memperkaya keringanan utang bagi negara-negara HIPC yang menunjukkan negara miskin pengutang HIPC merupakan kelompok negara termiskin di dunia dan berutang besar seperti yang didefinisikan oleh Bank Dunia dan IMF, di mana status mereka memungkinkan untuk mendapatkan keringanan utang yang khusus. Jadi dari sudut pandang Bank Dunia dan IMF bahwa mereka menerapkan kebijakan yang layak dan berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan. Komitmen ditunjukkan melalui apa yang disebut dengan dokumen strategi pengentasan kemiskinan, tetapi kemajuan dalam komitmen akan dana ini ternyata lebih lambat dari yang diperkirakan. Dalam proses PRSP yang dibahas pada bab 14 dianggap mengecewakan. Keringanan hutang substansial bagi wilayah Afrika Sub-Sahara dijanjikan pada pertemuan G8 tahun 2005. Meskipun para kritikus menyatakan bahwa komitmen yang dibuat kurang menyeluruh dan pengurangan hutang masih terlampau lambat. Pendek katanya yaitu kemajuan besar telah dibuat bagi banyak negara berkembang, tetapi masih banyak negara yang rentan dalam membangun masa depan mereka. Selanjutnya itu bagian 8, krisis keuangan global di negara-negara berkembang. Diawali dengan krisis subprime mortgage di Amerika Serikat pada tahun 2007, dunia menghadapi krisis keuangan global pada skala yang belum pernah terlihat sejak era depresi besar. Bagian ini meringkas analisis awal mengenai dampaknya pada pembangunan ekonomi,
Proyeksi atau analisis ini pun masih terus diperbarui ketika tulisan ini diterbitkan pada bulan Januari 2011. Terlepas dari ketahanan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang, dampak residual terhadap negara berkembang cukup besar. Pemulihan ini tidak menyeluruh dan ketidakpastian muncul. Krisis ini menyebabkan penurunan dalam pendapatan ekspor dan pertumbuhan ekonomi, juga pengiriman uang dari negara yang bekerja di luar negeri ke negara asalnya, dan investasi asing langsung atau foreign direct investment atau FDI. Dua topik akan dibahas pada bab 4. Selanjutnya, terdapat penyebab krisis dan tantangan untuk pemulihan yang bertahan lama. Di Amerika Serikat, salah satu faktor yang ditengarai oleh regulasi keuangan dan kurang cepat dalam deregulasi dilakukan dalam bentuk pencabutan aturan yang memisahkan perbankan umum atau komersial dan perbankan investasi tanpa adanya kerangka regulasi yang layak untuk menggantikannya. Kegagalan untuk meregulasi instrumen keuangan baru, kurangnya penegakan hukum atas peraturan sebelumnya, dan tingkat bunga yang rendah secara artifisial. Pemicu utama berasal dari kebijakan publik yang mendorong kepemilikan rumah melalui pemberian pinjaman subprime, disokong dengan dukungan perusahaan pemerintah yang memiliki jaminan tersirat, terutama Freddie Mac dan Fannie Mae, beserta pengemasan dan penjualan kembali pinjaman ini tanpa mengindahkan potensi dan risikonya. Dampak ekonomi terhadap negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 dan paruh pertama 2008, negara-negara berkembang tidak terkena dampak krisis dibandingkan negara-negara maju. Tetapi pada paruh kedua tahun 2008, dampak cukup parah di sebagian besar negara berkembang, yang berlanjut hingga tahun 2009, seperti yang dikemukakan oleh World Development Report atau WDR 2009. Negara-negara berkembang lebih bertahan terhadap krisis keuangan global dibandingkan negara-negara yang maju, karena sistem keuangan mereka tidak erat dengan sistem perbankan Amerika Serikat dan Eropa yang terkena imbas paling besar. Pada bulan Oktober 2010, IMF memproyeksikan bahwa output dari negara-negara yang sedang berkembang akan tumbuh pada tingkat 7,1 dan 6,4% masing-masing untuk tahun 2010 dan 2011. Namun, di negara-negara maju, pertumbuhan diproyeksikan hanya berkisar pada masing-masing 2,7 dan 2,2%. Dengan sebagian besar, perekonomian melambat pada paruh kedua tahun 2010 dan paruh pertama tahun 2011, diikuti dengan kegiatan reakselerasi risiko terhadap perkiraan pertumbuhan umumnya kurang mengembirakan. Baik IMF atau Bank Dunia menekankan adanya kerentanan dan ketidakpastian. Selanjutnya itu beragam dampak di antara wilayah berkembang. Contohnya yaitu Cina selama periode September 2008 hingga Maret 2009
Terjadi penurunan dramatis dalam beberapa hal terhambatnya pertumbuhan ekspor dan pertumbuhan GDP yang tinggi, yang biasanya menjadi situasi umum di wilayah Asia Timur termasuk Cina. Pada tahun 2009, Bank Dunia memperkirakan bahwa pemulihan kegiatan dapat dilakukan, dan meski efek dari paket stimulus diharapkan akan berkurang secara bertahap, pertumbuhan ekonomi kemudian akan meningkat dipicu oleh sumber lain, terutama di Cina. Cina melaporkan adanya peningkatan dalam ekspor dan pertumbuhan sekitar 8,4% pada tahun 2009, dengan titik balik dimulai pada kuartal kedua, dan pertumbuhan pesat terus berlangsung selama tahun 2010. Diperkirakan juga bahwa peningkatan permintaan domestik di Cina akan mendorong impor ke negara tersebut, sekalipun ekspor tumbuh dan volume ekspor Asia Timur akan terus meningkat ketika wilayah ini terus meningkatkan pangsanya dalam perdagangan dunia. Terlepas dari proyeksi bahwa Cina akan menyaksikan kelanjutan dari pertumbuhan ekspornya yang telah pulih, krisis yang terjadi telah memicu munculnya strategi baru untuk lebih bersandar pada permintaan domestik demi pertumbuhan. Namun, tanda-tanyanya telah terjadi, yaitu pada gelembung pasar perumahan mulai dilaporkan di Cina. Meletusnya gelembung ini akan berdampak signifikan pada perekonomian global. Pembuat kebijakan ekonomi di China sepertinya berfokus pada pengurangan ketergantungan ekspor dasar yang mengandalkan pengolahan bahan impor demi secuil nilai tambah sebelum diekspor kembali, meningkatkan industri pengolahan, dan lebih mengandalkan permintaan dari sektor domestik yang berdampak positif pada apa yang sering disebut dengan ketidakseimbangan mata uang. Tetapi, di tengah kecemasan akan inflasi, Bank Sentral Cina telah 2 kali menaikkan tingkat bunga pada akhir 2010. Cina dan kontroversi nilai tukar Cina juga mengalami tekanan besar untuk mengizinkan mata uangnya mengalami apresiasi pada musim gugur 2010. Tidak lama setelahnya, Menteri Keuangan Brazil mengumumkan kepada publik bahwa dunia telah bergerak maju menuju perang mata uang internasional. Selanjutnya yaitu prospek untuk pemulihan dan stabilitas. Dalam tahun-tahun pasca krisis, lembaga keuangan internasional dan pengamat individu memprediksikan bahwa negara-negara berkembang akan memimpin dalam pemulihan global yang akan menjadi tonggak awal dalam sejarah pembangunan. Yaitu pada bulan Juli 2010, Bank Dunia memperkirakan bahwa aliran modal swasta ke negara-negara berkembang diproyeksikan akan bertambah dari 2,7% dari GDP mereka pada tahun 2009 menjadi 3,2% pada tahun 2012, mencerminkan pertumbuhan produktivitas yang lebih kuat dan terpaan krisis yang lebih ringan dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan tinggi atau GDP negara-negara berkembang diperkirakan tumbuh masing-masing 6,2, 6,0, dan 6,0% pada tahun 2010, 2011, dan 2012.
Pertumbuhan ini hampir 2 kali lipat dibandingkan negara-negara berpendapatan tinggi, di mana pertumbuhan diproyeksikan menguat dari 2,3% pada tahun ini menjadi 2,7% pada tahun 2012. Bank Dunia dan juga IMF mengindikasikan akan adanya risiko penurunan. Memang setidaknya dapat 5 alasan untuk mempertimbangkan hal ini dan skenario proyeksi menengah serupa. Yaitu yang pertama, terdapat Amerika Serikat masih mengalami defisit perdagangan yang tinggi, yang sepertinya masih jauh dari harapan untuk kembali ke tingkatan sebelumnya yang tinggi. Seperti yang telah dilihat pada negara-negara yang diterpa krisis perbankan besar selama beberapa tahun memiliki tingkat impor yang berada di bawah tren. Krisis demikian dialami di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa. Yang kedua, defisit fiskal yang juga tinggi di hampir seluruh negara OECD berpendapatan tinggi, dan ketika perekonomian mereka berkonstruksi, permintaan agregat pun demikian, sehingga makin mengurangi pasar ekspor. Hanya ada sedikit ruang bagi kebijakan fiskal untuk merespon dengan stimulus jika terjadi krisis lain, karena tingkat defisit dan utang kini begitu tinggi dan kapasitas politik untuk stimulus baru masih minim. Yang ketiga, persepsi pasar akan risiko gagal bayar pemerintah tinggi. Meski saat ini secara historis mengalami kebalikan, di mana risiko ini secara rata-rata lebih rendah bagi negara-negara berkembang ketimbang sejumlah negara-negara maju, dan kombinasi dari defisit fiskal yang tinggi dengan akumulasi utang pemerintah yang besar telah menyebabkan hilangnya kepercayaan pasar. Yang keempat, itu deflasi yang terjadi selama depresi besar dan di Jepang selama dasawarsa yang hilang masih lebih tinggi daripada normal. Hal ini memperparah kesulitan lain yang muncul akibat krisis baru atau kuantitatif asing, atau disebut kebijakan pelonggaran moneter di Amerika Serikat merupakan respon atas risiko tersebut, tetapi juga mengakibatkan nilai dolar menurun yang menjadi kekhawatiran besar bagi para eksportir negara berkembang. Rendahnya tingkat bunga di Amerika Serikat akibat kebijakan ini juga memicu aliran keluar modal menuju negara-negara berpendapatan menengah, atau salah satu respon dari negara-negara ini adalah dengan memperlakukan kendali modal yang dampak penuhnya belum diketahui secara pasti. Dan yang kelima adalah manfaat ekspor produk manufaktur ke negara-negara berpendapatan tinggi masih berlangsung. Apabila peluang melakukan hal tersebut berkurang akibat pertumbuhan yang sangat lambat, hambatan kredit yang makin parah, dan mungkin meningkatnya proteksionisme tersamar, lajunya transfer teknologi dan pertumbuhan mungkin akan menurun. Salah satu indikator untuk diamati selama beberapa tahun ke depan adalah apakah negara-negara berkembang dapat lebih mengandalkan ekspor ke sesama mereka. Begitu juga permintaan yang dihasilkan secara internal. Lalu apabila mereka dapat melampaui tren yang ada dan menciptakan transisi ini, pembangunan mungkin akan lebih pesat dan memperlambat, tidak akan terjadi seperti yang diperkirakan selama krisis atau selama beberapa dasawarsa sebelum krisis.
Terdapat peluang dan sekaligus bahaya, yaitu dalam aksara Cina, krisis dinyatakan di seluruh negara berkembang terjadi dan efeknya dipandang dengan penuh kekhawatiran. Apa yang akan terjadi pada pasar ekspor vital mereka, tetapi tidak diragukan lagi bahwa pembuat kebijakan di Cina dan negara-negara berkembang lainnya dengan pertumbuhan pesat juga memandang krisis ini sebagai peluang dan titik balik yang penting. Namun menjadi harapan yang redup di negara-negara berkembang atas akses yang terbuka dan stabil ke pasar negara maju. Sejak krisis tahun 2008, para politikus menganggap kurang bijaksana memandang hal ini sebagai perluasan konsesi perdagangan. Krisis ini membuka mata negara-negara berkembang bahwa terlepas dari adanya jaminan peraturan dari ternyata Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara maju lainnya dengan mengikat kembali pada proteksionisme dalam jangka pendek apabila mereka memandang hal ini sebagai hal yang bijaksana. Sebagai contoh, paket stimulus Amerika Serikat memuat pesan Buy American atau belilah produk Amerika, pesan yang banyak ditentang tetapi pada akhirnya diberlakukan juga. Ketentuan serupa juga terlihat dalam paket stimulus negara-negara berpendapatan tinggi lain. Hal ini dalam paket stimulus negara-negara berpendapatan tinggi lain. Jadi hal ini menjadi pengingat mungkin bahwa manfaat ekspor yang tinggi yang dahulu lebih terbuka ke Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan pasar lainnya tidak datang begitu saja. Terdapat strategi alternatif dalam mendongkrak pertumbuhan yang dilandasi permintaan domestik dan mengandalkan perdagangan antar negara berkembang juga akan dipilih. Jadi, terdapat konsep-konsep tambahan itu secara ringkas: amortisasi, neraca pembayaran, transfer dasar, rancangan Brady, transaksi modal, pelarian modal, transaksi cadangan moneter, ketentuan, transaksi berjalan, subutang untuk ekuitas, subutang untuk alam, kartel pengutang, repudiasi utang, pengangsuran utang, SIT, mata uang kuat, negara miskin pengutang besar atau HIPC, transaksi cadangan internasional, instabilitas makroekonomi, utang najis, restrukturasi, special drawing right (SDR), kebijakan stabilisasi, pinjaman penyesuaian struktural, dan yang terakhir yaitu surplus. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.